Seperti biasa, saya akan sharingkan bahan yang akan kita bahas bersama. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah membahas nomor 64 ini, Katekismus Heidelberg, dengan pertanyaan tentang ya bagaimana orang Kristen, apakah berbuat baik, perbuatan baik orang Kristen itu untuk bisa mendapatkan upah. Nah, ini sudah motivasinya nggak benar ya. Jadi kalau kita berbuat baik tujuannya untuk dapat upah itu sudah motivasi yang nggak benar. Tuhan mengoreksi kita sebagai anak-anak Tuhan kalau motivasi kita salah ya harus diperbaiki. Jadi anak Tuhan itu bukan kepengen dapat upah. Meskipun memang Tuhan menjanjikan upah. Tapi hati kita itu bukan karena upah saya baru mau melayani. Ya, kalau seperti itu nggak sadar bahwa hidup itu adalah anugerah. Ya, kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, bagaimana kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita? Wah, ya tambah hancur ya. Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, ya kita pasti dapat celaka lah. Karena tidak ada sesuatu yang benar-benar baik dari kemampuan diri kita sendiri. Tidak ada yang benar-benar baik. Semua yang kita lakukan itu adalah sudah diwarnai dosa, egois, kemunafikan, ya, dan antroposentris, berpusat pada manusia. Itulah kedagingan kita sebagai manusia berdosa. Ya, saya tidak perlu mengulang lagi pembahasan-pembahasan yang lalu. Hari ini kita masuk pada topik sakramen-sakramen. Pertanyaan 65 dari Katekismus Heidelberg akan kita bahas bersama. Apa sebetulnya arti sakramen itu? Oke, kita baca saja pertanyaan 65 dengan jawabannya. Silakan. Siapa yang mau bacakan buat kita semua? Mengingat bahwa hanya iman yang membuat kita mendapat bagian dalam Kristus, dan segala anugerahnya dari manakah datangnya iman yang demikian itu? Ya, Jawaban dari Roh Kudus yang bekerja menciptakan iman itu dalam hati kita melalui pemberitaan Injil yang kudus dan yang menguatkannya melalui penerimaan sakramen. Yes. Ya, kita ini punya iman. Iman itu membuat kita mendapat bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya. Nah, pertanyaannya dari mana kita bisa punya iman yang sedemikian? Jawabannya, ya iman itu bukan hasil usaha kita ya. Itu saya sudah pernah khotbah tentang iman barusan di GRI, BSD, dan Gading Serpong. Jadi
Iman itu bukan hasil usaha kita. Iman itu bukan jerih lelah kita. Iman itu bukan kita yang punya iman dan dipersembahkan kepada Tuhan. Karena dari kelompok teologi Arminianism itu mengajarkan bahwa iman itu adalah hadiah dari manusia kepada Tuhan. Itu sudah definisi yang keblinger ya. Bagaimana kita bisa memberi hadiah kepada Tuhan. Seolah-olah manusia begitu hebatnya, begitu luar biasanya, dan Tuhan begitu membutuhkan ya hadiah-hadiah dari kita, sehingga ini loh Tuhan, saya kasih hadiah kepadamu, imanku kepadamu. Ya, itu sudah salah kaprah ya. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar tuh iman tuh anugerah. Iman tuh pemberian Tuhan. Iman tuh bukan kita yang memberikan iman kita kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan anugerah sehingga kita bisa beriman kepada Tuhan. Ya, iman tuh kan suatu dasar dari segala yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Apa itu maksudnya? Dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang kita tidak lihat. Ya, saya tekankan dalam khotbah saya yang lalu itu bahwa pengharapan, dasar dari pengharapan berarti sesuatu yang belum kita alami. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat berarti kita belum lihat. Makanya ada pengharapan, pengharapan yang belum dialami dan suatu bukti dari apa yang kita tidak lihat. Loh, dari mana kita bisa punya iman seperti itu bahwa kita berpengharapan yang benar-benar berdasar ya, bukan pengharapan kosong ya, pengharapan yang betul-betul punya dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan suatu bukti dari apa yang kita tidak lihat. Dari mana punya iman seperti itu? Ya, dari anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi anugerah, ya kita pasti tidak mau percaya. Wong kita nggak lihat kok kita mau percaya. Kita tidak mengalami kok mau percaya. Ya, nah itu. Coba nanti lihat di YouTube saya ya, khotbah di Gading Serpong dan di BSD itu tentang iman. Ya, nah, top. Oke ya, saya bagikan di chatting. Nanti Bapak Ibu bisa lihat linknya di chatting ini tentang khotbah saya tentang iman. Tapi ini baru bagian pertama ya. Ini masih diedit oleh Pak Hari Mandagi. Banyak menolong saya di dalam mengedit khotbah-khotbah saya. Ya, bisa lihat di kolom chat. Itu alamat sudah saya bagikan, nanti aja dilihatnya, jangan sekarang ya. Tapi di kolom chat itu bisa di copy paste, nanti disimpan alamatnya itu untuk bisa dilihat oleh teman-teman ya. Bentar, saya bagikan untuk teman-teman yang di YouTube ya. Oke. YouTube sudah ada, di chat Zoom juga sudah ada. Itu tentang iman ya. Ini sekaligus kita bahas tentang iman. Baik. Jadi kembali lagi ya.
Dari mana kita bisa punya iman yang demikian? Ya dari anugerah Roh Kudus. Kalau bukan karena anugerah Roh Kudus, kita nggak mungkin bisa punya iman seperti itu. Dan Roh Kudus itu yang mencelikkan mata rohani kita. Tanpa mata rohani kita dibuka, kita tetap buta selamanya. Kita nggak pernah bisa melihat kebenaran yang benar-benar kebenaran. Jadi kebenaran itu banyak kebenaran-kebenaran semu, banyak kebenaran palsu, banyak kebenaran yang menjebak kita pada jalan-jalan yang salah. Ya, itu bukan kebenaran yang sejati, tapi kebenaran tipuan iblis. Banyak itu. Kebenaran yang merupakan tipu muslihat iblis. Tapi bagaimana sampai kita bisa melihat kebenaran yang sejati yang daripada Allah? Itu tidak ada lain kecuali Roh Kudus yang mencelikan mata rohani kita. Oke ya, itu sudah berapa kali kita bahas. Nah, kemudian iman itu Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu ya bekerja menciptakan iman itu dalam hati kita melalui pemberitaan Injil yang kudus. Ya, jadi memang jalurnya harus ada pemberitaan Injil. Bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada pemberitaan Injil? Bagaimana orang bisa mengenal Injil kalau tidak ada yang memberitakan? Ya, itu juga sudah tertulis dalam kitab suci bahwa orang bisa percaya karena ada yang memberitakan Injil. Ya. Bagaimana kalau tidak ada orang sama sekali yang memberitakan Injil? Saya juga percaya Allah bisa secara langsung berbicara kepada orang tersebut tentang Injil yang sejati. Jadi ini yang bisa disebut sebagai intervensi Allah yang bekerja dan menembus segala tembok-tembok batasan, tembok agama, ya, ruang dan waktu ditembus, semuanya bisa mencapai orang yang Tuhan mau selamatkan. Kita bisa lihat ya kesaksian-kesaksian orang yang mungkin dari latar belakang agama yang sangat berbeda dengan Kristen, bahkan katanya dia membenci kekristenan, tapi bagaimana Roh Kudus bisa menyentuh dia sampai akhirnya dia mau percaya kepada iman Kristen. Ya, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kalau tidak Roh Kudus yang membuka mata rohaninya, ya nggak bisa. Buta terus. Demikian juga saudara dan saya kan. Saudara dan saya bisa percaya kenapa? Karena Roh Kudus yang membuka mata rohani Anda dan saya. Dan dikatakan dan yang menguatkannya atau meneguhkannya melalui penerimaan sakramen. Nah, jadi iman kita ini dalam perjalanan hidup kita itu diteguhkan, ya, dikonfirmasi istilahnya, diteguhkan dan dikonfirmasi terus-menerus melalui sakramen. Ya. Nah, jadi sakramen itu peneguhan, konfirmasi. Ya, kalau di sini pakai istilah menguatkan. Dan menguatkannya atau meneguhkannya atau mengkonfirmasi melalui penerimaan sakramen. Jadi setiap kali Anda menyaksikan sakramen dan juga mengalami sakramen atau menjalankan sakramen, Anda diteguhkan
bukan dalam perjanjian-perjanjian dengan Allah. Bahwa perjanjian dengan Allah itu tidak terputus, tidak berhenti, tidak kadaluarsa, tapi terus berlangsung. Perjanjian Allah itu turun-temurun, generasi demi generasi, sampai pada masa kini, sekarang ini. Dan sampai Kristus datang kedua kalinya. Sakramen terus meneguhkan perjanjian dengan Allah itu. Ya, perjanjian Allah itu yang berkaitan dengan iman tentunya. Oke, jadi sakramen itu bukan sekedar Anda ikut sakramen karena ini adalah suatu kewajiban bagi orang percaya, tapi nggak ngerti sakramen itu buat apa. Sakramen itu adalah ikatan perjanjian, suatu ikatan perjanjian dan suatu peneguhan dan suatu konfirmasi ya akan perjanjian dengan Allah itu, sehingga kita boleh terus beriman. Itulah sakramen. Ya, oke, kita lihat ya ayatnya, Efesus 2 ayat 8. Silakan, ada yang mau bacakan Efesus 2 ayat 8. Saya, Pak. Silakan, Bu. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena hasil karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yes. Jadi kamu diselamatkan, kata oleh itu kurang tepat. Terjemahan yang tepat adalah melalui iman. Kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi iman itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Nah, tegas kan? Jadi kalau ajaran Arminianisme itu mengajarkan iman itu adalah hadiah kita bagi Tuhan, ya itu pasti sudah nggak benar. Maaf saya kalau sepertinya menghakimi ya. Saya bukan menghakimi, saya menyatakan kebenaran yang Alkitab saksikan. Bahwa Alkitab bilang apa? Kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu pemberian Allah. Iman itu pemberian Allah. Bukan hasil usaha kita. Oke, kita berikutnya lihat dari Roma 10 ayat 17. Silakan, ada yang mau bacakan buat kita Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yes. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Jadi bukan oleh kemampuanku, bukan oleh karyaku, tapi firman. Ya. Pendengaran oleh firman Kristus. Ini ada mic yang belum di-mute. Mic-nya siapa ya? Oh, sudah semua ya. Baik. Jadi iman dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran dari pendengaran apa? Dari pendengaran firman Kristus. Ya, itulah iman. Beberapa hasil yang cocok. Sorry. Ini. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mendengar ini semua? Nah, kita coba lihat Roma 10 ini.
ayat 14 sampai ayat 15. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Ya, siapa mau bacakan silakan. Ya, silakan. Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Iya. Puji Tuhan. Jadi ini tugas kita sebagai orang percaya untuk memberitakan firman. Kalau orang percaya tidak memberitakan firman, dari mana orang bisa mengenal jalan keselamatan kalau tidak ada yang memberitakan? Nah, jadi memang iman itu anugerah Tuhan, tapi anugerah Tuhan itu juga melibatkan Anda dan saya untuk kita diikut sertakan di dalam pemberitaan firman. Nah, orang yang menerima pemberitaan firman, kalau Roh Kudus bekerja dalam hidupnya dia akan tercelik, dia akan sadar, hatinya terbuka, dan dia menerima Injil. Karena pemberitaan yang disampaikan kepada dia. Nah, itulah cara kerja Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memang memberi anugerah, tapi Roh Kudus yang memberi anugerah juga Roh Kudus yang mau melibatkan Anda dan saya di dalam menggenapi rencananya yang agung dan mulia untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya. Nah, itu satu anugerah yang besar ya. Jadi di sini tadi dikatakan bagaimana mereka bisa percaya ya jika tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan. Ya. Jadi mereka mesti mendengar ya. Tapi untuk mendengar mesti ada yang memberitakan kan? Dan yang memberitakan itu yang diutus oleh Allah untuk menjadi saksi bagi kemuliaannya. Nah, itulah iman kita yang mendasari iman yang dianugerah Tuhan, yang merupakan anugerah Tuhan, yang dikonfirmasi melalui sakramen, dan itu yang kita bahas hari ini. Oke, ya kita lanjut aja. Yang pertanyaan 66. Nah, sekarang kita membahas apakah itu sakramen. Silakan, ada yang mau bacakan? Angkat tangan, coba yang mau bacakan siapa? Angkat tangan. Atau kasih tanda tangan. Tangan muncul. Pak Markus, silakan. Ya. Bentar, saya share. Sakramen itu adalah tanda dan meterai yang kudus, serta kasat mata yang telah ditetapkan oleh Allah. Melalui penerimaan sakramen, diterangkannya dan dimeteraikannya kepada kita
secara lebih jelas lagi janji Injil, yaitu bahwa Dia menganugerahkan kepada kita pengampunan semua dosa dan hidup yang kekal hanya berdasarkan rahmat karena korban Kristus yang satu-satunya yang telah terjadi di kayu salib. Iya. Inilah arti sakramen. Terus terang aja, saya dulu waktu masih Kristen KTP, ya saya ikut agama orang tua Kristen. Ya, setelah saya dewasa, saya ikut katekisasi, saya sidi, saya baru boleh ikut sakramen. Tapi terus terang aja, saya sebagai orang Kristen KTP waktu itu ya mengikuti itu semua hanya sebagai satu tradisi warisan orang tua, ya tradisi agama, tradisi gereja. Ya ikuti aja sudah. Wah, baru pertama kali ikut perjamuan kudus rasanya. Wah, istimewa banget ya. Dulu waktu kecil belum boleh ikut perjamuan kudus. Setelah sekarang sudah mulai pemuda gitu bisa ikut perjamuan kudus. Ya, merasa bangga. Tapi ya nggak ngerti. Ya ikut aja lah. Perjamuan kudus tuh ikut aja rasanya. Ya ini suatu yang istimewa gitu aja lah, tapi nggak ngerti apa-apa ya. Nah puji Tuhan, Tuhan sudah menjelikkan mata rohani kita untuk mengerti bahwa sakramen itu kalau dari pengertian katanya ya, istilahnya secara istilah sakramen itu adalah alat-alat suci. Itu sakramen. Alat-alat suci. Nah, alat-alat suci ini itu dipakai oleh Tuhan sebagai tanda dan meterai yang kudus. Ya, secara kasat mata. Jadi memang betul-betul secara fisik itu tanda itu nampak secara fisik. Yaitu kalau kita ikut perjamuan kudus itu. Termasuk baptisan ya, acara baptisan juga. Itu sakramen kita akui ada 2, nanti kita bahas lagi. Dalam iman Kristen sakramen itu hanya 2. Kalau di gereja Katolik ada 7 sakramen. Nah, kita hanya percaya 2 aja. Oke. Nah, melalui penerimaan sakramen diterangkannya dan dimeteraikannya kepada kita lebih jelas lagi janji Injil. Jadi itu yang tadi saya bilang peneguhan dan konfirmasi tentang perjanjian Allah bagi umatnya. Jadi boleh dikatakan sakramen itu ikatan perjanjian Allah. Diteguhkan kembali melalui sakramen. Sekali lagi, ikatan perjanjian Allah diteguhkan kembali atau dikonfirmasi melalui sakramen. Nah, kenapa kok perlu diteguhkan? Kenapa perlu dikonfirmasi? Karena manusia memang manusia yang mudah goyah. Saudara dan saya ini bukan Superman, ya, yang tetap teguh, tegak, tidak goyah dengan segala badai. Tidak, kita manusia yang banyak kelemahan dan kekurangan, keterbatasan, bahkan dosa-dosa. Maka perlu ada peneguhan perjanjian Allah ini, diteguhkan kembali, dikonfirmasi kembali, dikuatkan. Ya, kita menerima semacam penguatan dengan adanya sakramen ini tentang ikatan perjanjian dengan Allah. Perlu itu konfirmasi itu.
Kalau enggak kita mungkin juga lupa atau tidak mengingat lagi perjanjian itu atau mengabaikan perjanjian itu. Nah, untuk manusia ingat lagi, ya, dikuatkan lagi, ya, perlu ada sakramen. Makanya sakramen itu dilakukan berulang-ulang. Nah, di sini tiap gereja memang beda-beda. Ada yang gereja itu tiap minggu melakukan sakramen. Tiap minggu dalam ibadah di gereja, tiap hari minggu dilakukan sakramen. Ada yang sebulan sekali sakramen. Ada yang 3 bulan sekali sakramen. Terserah, itu tidak ada aturan yang wajib harus seminggu sekali atau sebulan sekali atau tidak ada. Tidak ada jadwal yang wajib harus sebulan sekali atau tiap minggu atau 3 bulan dan sebagainya. Terserah. Tapi tujuannya jelas. Itu harus diulang-ulang. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali. Untuk apa? Untuk meneguhkan. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi. Untuk apa? Untuk menguatkan umatnya. Ya, makin makin teguh berpegang pada perjanjian Allah. Itu maksudnya sakramen. Jadi perjanjian Allah tentang Injil, ya. Lalu apa itu berita Injil? Yaitu pengampunan dosa. Berita pengampunan dosa dan janji hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Jadi bersyukur loh kalau ada sakramen itu. Sakramen itu membuktikan bahwa Allah terus menyertai umatnya. Turun-temurun. Itu sakramen. Allah terus meneguhkan umatnya, menyertai umatnya, turun-temurun. Ikatan perjanjian dengan Allah itu tidak akan lepas. Ya, ikatan perjanjian dengan Allah itu tidak akan batal. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan secara konsisten memelihara perjanjiannya. Tidak akan dibatalkan atau ditarik kembali. Ya, puji Tuhan. Saudara dan saya boleh dijamin seperti itu. Nah, karena itu setiap kali kita sakramen, kita bersyukur kepada Allah atas perjanjiannya yang sudah dianugerahkan kepada kita, atas karya Kristus sebagai penebus dosa yang sempurna. Kita betul-betul bersyukur dan menyatakan itu melalui syukur itu melalui sakramen yang kita jalankan. Ya, itulah sakramen dan itu indah. Jadi jangan saudara mengikuti sakramen cuma lalu lewat gitu aja, nggak ngerti maknanya apa dan sebagainya. Tidak, itu adalah suatu momentum yang sangat berarti, ya, dan bernilai. Oke, kita membaca ayat berikutnya, yaitu dari Roma pasal 4 ayat yang ke-11. Silakan, ada teman yang mau bacakan buat kita. Roma 4 ayat 11. Silakan. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sebelum ia bersunat, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Iya. Oke. Jadi ini bicara soal sunat, ya, tanda perjanjian Allah melalui sunat.
Ya, dikatakan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat. Ya, ini tentunya Abraham, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Jadi ini satu bentuk ikatan perjanjian Allah, ya. Sunat itu tanda ikatan perjanjian dengan Allah. Dan kita hari ini sudah tidak melakukan sunat lagi, tetapi baptisan. Nah, ini nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi baptisan itu juga sakramen. Tapi yang berkaitan dengan itu tadi, bahwa melalui sakramen baptisan itu ikatan perjanjian dengan Allah sampai turun-temurun itu tidak akan pernah dicabut bagi umat pilihannya, bagi gerejanya. Ya. Jadi sunat itu sekarang tidak kita lakukan. Lalu apakah perjanjian Allah sudah lepas karena kita tidak lagi melakukan sunat? Tidak. Sunat itu tetap ikatan perjanjian yang ada, yang sudah apa ini istilahnya itu diubah, ya, modifikasi, ya, dimodifikasi, ya mungkin istilah ini kurang tepat, ya, modifikasi, dibaharui, ya, dengan baptisan. Yang dulunya sunat, sekarang ikatan perjanjian dengan Allah itu melalui baptisan di perjanjian baru. Jadi setiap kali kita melihat sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus, itu adalah suatu konfirmasi ikatan perjanjian dengan Allah. Turun-temurun. Karena itu bayi dibaptis. Ya. Orang gereja Pantekosta tidak mau membaptis bayi. Katanya tidak ada perintah untuk membaptis bayi. Karena itu mereka menolak baptisan bayi dan mereka mengganti dengan penyerahan bayi. Tapi kita percaya bahwa bayi pun dibaptis. Karena apa? Sunat itu pun dilakukan kepada bayi. Ya. Kenapa kok bayi disunat? Padahal bayi belum bisa percaya. Bayi belum bisa mengerti akan perjanjian Allah. Kenapa kok bayi disunat? Padahal mereka belum bisa percaya. Jawabannya apa? Jawabannya, sunat itu adalah ikatan perjanjian Allah kepada umat pilihannya turun-temurun. Nah, jadi kalau turun-temurun, bayi yang disunat itu tanda ikatan perjanjian Allah kepada umatnya turun-temurun. Alias generasi demi generasi. Perjanjian Allah diteruskan pada generasi berikutnya. Bayi itu. Ya, nanti ada lahir lagi bayi lagi. Diteruskan lagi kepada bayi. Itu sebagai ikatan perjanjian Allah. Demikian juga baptisan kepada bayi. Itu adalah ikatan perjanjian dengan Allah. Baptisan itu bukan tanda pertobatan. Salah. Ya, maaf saya kalau langsung menjudge salah, ya. Seringkali saya dalam grup dikoreksi. Jangan bilang itu salah. Salah itu nanti menghakimi. Ya, saya bilang salah itu kan ada dasarnya, bukan karena subjektif diri saya, tapi Alkitab yang menegaskan bahwa sunat dan baptisan
itu adalah bukan tanda pertobatan. Sunat dan baptisan itu adalah tanda ikatan perjanjian dengan Allah. Ya, karena itu kita membaptis bayi. Karena itu sunat pun dilakukan untuk para bayi di perjanjian lama. Ya, oke. Ini sudah pernah saya bahas di pembahasan-pembahasan di YouTube. Ya. Pak Andi, Baik, silakan Bu Kwili. Pak Andi, jadi orang yang memang itu memang dari baby itu dia harus sudah dibaptis. Tapi nanti kalau dia sudah besar, dia punya pertobatan iman dengan Tuhan, itu baru dia di CD atau di ini lagi ya Pak. Betul. Jadi gereja yang percaya untuk baptis anak, dia memang belum bisa beriman. Tapi nanti kalau anak yang dibaptis itu sudah dewasa, dia menerima Injil, dia ambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Nah, itu dia ikut katekisasi dan kemudian di CD. CD itu adalah mengaku percaya di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Nah, itu CD namanya. Maka itu hanya juga suatu konfirmasi pernyataan percaya kepada Allah Tritunggal. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu CD, bukan baptis lagi. Jadi kalau sudah baptis anak, besar-besarnya nggak perlu dibaptis ulang. Nggak ada itu. Baptis ulang itu. Pak Andi. Nah, jadi itu kalau sudah zaman sekarang kan sudah tidak sunat yang dilakukan secara oleh tangan manusia. Yes. Tetapi sunat hati, ya Pak ya. Sunat hati. Sunat hati. Dan itu adalah kelahiran baru. Orang-orang yang mengalami anugerah kelahiran baru, itu orang-orang yang disunat secara rohani. Ya, menjadi Kristen sejati. Sunat rohani itu menggambarkan Kristen sejati. Dan itu orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Sudah mengalami pertobatan sejati. Itu kan dilakukan oleh Roh Kudus ya, Pak Andi ya? Yes, Roh Kudus. Manusia tidak mampu untuk melakukan sunat rohani dan manusia memang itu bukan porsinya manusia ya, itu hanya oleh pekerjaan Roh Kudus saja. Demikian Pak Markus. Ya, terima kasih penjelasannya Pak. Terima kasih. Bu Kwili silakan. Iya, maksudnya saya bilang dalam hal ini adalah konfirmasi yang Pak Andi juga bilang. Tapi saya mau nanya, benarkah juga Tuhan gini Pak? Maksudnya di dalam relasi seorang yang sudah dipulihkan dengan Tuhan, dia punya konfirmasi juga sebagai puji-pujian dalam hatinya. Itu juga satu konfirmasi Pak, bahwa relasinya dengan Tuhan itu sudah dipulihkan dengan pujian yang dia betul-betul pujikan melalui hati nuraninya yang paling dalam. Begini Pak, begitu Pak juga maksudnya. Bisakah dikategorikan begitu Pak? Maksudnya konfirmasinya bahwa relasinya juga sudah dipulihkan, yaitu melalui dia punya puji-pujian yang kita lihat dari hymns yang dia bisa dia bisa nulis bagaimana relasi dan juga kedekatannya gitu, yang membuat dia merasakan semua ketidaklayakannya, bagaimana providensia dan anugerah Allah yang dia alami gitu. Itu sebagai konfirmasi di dalam kehidupannya sebagai orang yang sudah dilahir baru dan diselamatkan gitu. Oke. Baik, bagus. Jadi memang orang yang sudah dalam anugerah Tuhan itu pasti mempersembahkan puji-pujian bagi Allah. Ya, karena
sukacita yang luar biasa sebagai orang percaya itu tidak mungkin diam saja dan tidak mungkin biasa-biasa saja di dalam menerima anugerah Allah, tapi ada sukacita besar, dan sukacita besar itu disampaikan melalui mempersembahkan pujian bagi Allah, untuk kemuliaan bagi Allah. Jadi itu memang suatu pujian itu ya suatu wujud daripada ucapan syukur orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Ya, wujudnya apa ya? Puji-pujian kepada Allah. Dan pujian kepada Allah itu mempersembahkan pujian itu kan satu aspek aja, lalu juga mempersembahkan hidupnya, ya, lalu mempersembahkan belajar berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Allah, ya, lalu menjadi saksi, lalu mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya, menjadi garam dan terang dunia. Nah, itu semua adalah ucapan syukur kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Penyangkalan diri juga, penyangkalan diri, Pak. Di apa? Kenapa, Bu? Penyangkalan diri juga termasuk. Penyangkalan diri, ya. Dan itu salib itu, Pak. Salib. Baik. Ya, bagus sekali. Kita boleh saling belajar dan saling melengkapi. Bu Cucu mau bicara, Bu? Pak Andi, kalau keselamatan kan nggak bisa hilang toh, Pak Andi? Nggak bisa. Ada kan pengajaran yang keselamatan itu bisa hilangkan, Arminian kalau nggak salah. Iya, Pak Andi. Arminian. Jadi kita harus terus berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Benar. Kalau Arminian, kamu sewaktu-waktu bisa hilang keselamatanmu. Karena itu kamu harus menjaga keselamatanmu dengan kamu berbuat baik, ya. Kamu melakukan amal atau menunjukkan ketaatanmu kepada hukum-hukum Allah. Kalau tidak, kamu akan kehilangan keselamatan. Nah, itu ajaran Arminianisme yang ya saya langsung saja to the point, saya bilang itu ajaran yang tidak alkitabiah. Ya, mohon maaf kalau ada yang marah karena saya mengatakan Arminianisme tidak alkitabiah, karena memang sudah terbukti. Nah, kalau saudara ada yang protes, wah, saya tidak setuju kalau Arminian disebut tidak alkitabiah. Ya, silahkan lihat YouTube saya lagi, ya. Di YouTube saya itu sudah banyak tema-tema YouTube Series Ngagel, ya. Tema-tema yang berkaitan dengan doktrin-doktrin. Dan antara lain saya sudah pernah membahas Arminianisme vs Calvinism. Apa itu Arminianisme? Apa itu Calvinism? Silakan Anda menyimak, ya. Ada 40 sesi saya membahas itu. Arminianisme vs Calvinism. Nah, ini saya bagikan linknya untuk Anda di kolom chatting. Ya, lihat di chatting itu. Saya bagikan. Yang tadi, yang pertama itu tentang iman, ya. Nah, kalau ini tentang Arminianisme vs Calvinism. Nah, ini sudah saya share ini di kolom chatting. Coba di YouTube saya juga bagikan untuk teman-teman. Ya. Nah, sebentar saya bagikan untuk teman-teman yang di YouTube. Ya, ini sudah playlistnya sudah saya share buat teman-teman. Yang tadi mana ya? Oh ya. Sudah di-share juga oleh host kita itu.
Ya, tadi tentang iman ini kok nggak ada, tadi saya sudah share tentang iman itu. Bentar, saya bagikan lagi tentang iman. Ya, teman-teman yang di YouTube silahkan lihat di kolom chattingnya itu. Ya, saya sudah bagikan itu. Oh ya, sudah disampaikan oleh host kita. Itu ada kedobelan tuh. Baik. Ada yang mau tanya lagi? Pandi, Ya. saya mau tanya lagi, Pandi. Silakan Bu Cucu. Pak Andi, kalau orang yang sungguh-sungguh beriman udah menerima anugerah keselamatan itu, tapi Pak Andi, ada teman saya yang rajin ke gereja, bahkan ikut pelayanan, ya Pak Andi. Tapi terakhir saya sangat kaget sekali gitu, dia bisa jadi meninggalkan imannya gitu, malahan beralih ke agama yang lain, jadi mualaf gitu. Kenapa ya Pak Andi? Apakah itu dia belum sungguh-sungguh lahir baru kalau bisa sampai begitu? Tapi Ya. kalau ketika saya tanya sih karena dia mendapat bisikan, mendapat penglihatan gitu. Iya, oke. Gimana Pak Andi? 100% saya yakin dia belum mengenal keselamatan yang sejati. Jadi orang kalau sudah mendapatkan mutiara yang asli, tidak mungkin menggantikan mutiara asli itu dengan puntung rokok. Ya, ini analogi ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ketemu berlian asli, apakah berlian asli Anda mau tukarkan dengan plastik, kantong plastik kresek? Ya pasti nggak mau lah, ya. Itu nggak masuk akal itu, kita menggantikan berlian asli yang harganya ratusan juta mungkin diganti dengan tas kresek yang cuma harganya Rp25 ya. Nah, itu sesuatu yang impossible. Tapi memang bisa terjadi orang itu mengalami kegoncangan. Ya, kegoncangan atau kekecewaan atau tipuan lah, ya, semacam brainwash begitu, sehingga dia terhipnotis mungkin juga mengikuti ajaran-ajaran yang enggak benar. Tapi enggak usah khawatir, kalau dia memang anak Tuhan, suatu saat ya dia orang pilihan ya, orang pilihan Tuhan. Suatu saat Tuhan akan panggil dia kembali. Kalau dia betul-betul orang pilihan Allah. Jadi ya kita doakan aja, kita hormati keputusannya, kita doakan dia. Kalau memang dia betul-betul anak Tuhan sejati, suatu saat dia sadar Allah yang sejati itu yang mana. Allah yang benar-benar Allah yang sesuai dengan Alkitab itu yang mana. Ya, oke, demikian Bu Cucu. Dan memang banyak itu terjadi seperti itu. Tidak cuma 1-2 orang. Banyak orang-orang dari kita pun, dan barusan juga saya kemarin menyaksikan ada bahkan aktivis GRII juga, ya, yang ikut tim pekabaran Injil bisa jadi mualaf. Ya sudah, kita mau apa lagi? Masa mau dihalang-halangi? Ya dia sudah, berarti dia dulu tuh nggak ngerti iman Kristen yang benar. Ya sudah, kita ya daripada dia tidak jelas Kristennya, lebih baik sekarang lebih jelas gitu loh. Jadi kalau sekarang lebih jelas bahwa dia itu sudah sebetulnya dari dulu nggak ngerti Kristen.
Ya, mungkin ini juga satu teguran bagi kita ya. Selama ini kita mungkin membina iman seseorang itu enggak sampai kepada akar-akarnya, tapi hanya di permukaannya saja. Mungkin itu juga suatu teguran bagi kita yang kurang membina iman orang Kristen sampai ke akarnya. Kita hanya membina dia dalam aktivitas-aktivitas. Dan aktivitas itu tidak menjamin orang itu sudah Kristen sungguh-sungguh. Tidak menjamin. Ya, kalau kita bisa menjadi Kristen sejati itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena aktivitas. Ya. Karena pekerjaan Roh Kudus yang mencelikan mata rohani kita. Oke, ini sudah jam 10 lebih. Jadi mohon maaf kita harus berpisah. Nanti malam kita lanjut lagi dengan acara Q&A meneruskan tema Ordo Salutis. Pak, Puji satu Tuhan. lagi bisa ditanya, Pak. Ya, silakan. Nah, kalau seandainya seperti anak saya waktu kecil itu hanya diberikan penyerahan, Pak. Jadi bukan baptis seperti penyerahan. Seharusnya saya wajib membaptis dia, ya Pak ya. Oh iya. Maksudnya. Walaupun mungkin ya dia punya pengenalan belum terlalu jelas tentang doktrin apa itu kan yang, tapi dia mengerti akan arti keselamatan itu, gitu. Iya. Ya, ditantang dia untuk mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kalau dia mau terima, dia amin, ya baptis saja. Ya. Ya, Memang kita manusia itu tidak bisa melahirbarukan. Kita manusia hanya bisa membaptis. Ya, Yang karena ini melahirbarukan ya untuk hanya Tuhan. mentaati apa yang Tuhan bawa sebagai ikatan perjanjian Yes, betul. Allah dengan umatnya Ya. yang dipilihnya gitu ya. Ya, tapi kalau baptis dewasa memang ada dituntut tanggung jawab dia untuk mengaku imannya ya. Iya, memang dia harus ikut juga katekisasi Pak nanti gitu. Ya, betul. Sebelum dia dibaptis. Tapi saya menantang dia untuk ambil baptisan itu karena saya bilang kamu belum dibaptis untuk kebenaran betul. itu, bahwa itu Iya adalah ikatan perjanjian. Jadi tidak apa-apa kita jelaskan ke dia begitu ya Pak Andi ya, bahwa itu adalah betul. ikatan perjanjian ya. Yes. Lepas nanti dia katekisasi, dia mungkin dibimbing orang enggak, itu kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan yang maksudnya gerakan dia lebih jauh. Ya, kalau bisa ya dikatekisasi yang benar. Iya, maksudnya dia di GRII Pak, di pusat di sana. Baik. Iya. Terima kasih Pak Andi. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, Pak Aryo terlambat nih. Baru hadir. Enggak Pak. Tadi saya ikut, cuma saya enggak bisa masuk Zoom. Oh, gitu. Iya, enggak apa-apa. YouTube ya. Tanya Pak, mau tanya, kalau orang perjanjian lama itu karena disunat itu sama dengan dibaptis. Karena yang hanya bisa disunat tuh yang perempuan, maka yang laki, maka yang perempuan tuh enggak pernah dibaptis ya, orang Yahudi. Oh iya, betul. Iya, sudah. Memang. Ya aneh. Karena gini, di perjanjian lama, laki-laki itu mewakili yang perempuan. Jadi di perjanjian lama itu memang paterlistik ya. Iya. Jadi laki-laki memang satu simbol untuk mewakili yang perempuan juga. Maksudnya laki-laki itu ayah atau suami atau kakak laki? Gimana wakil-wakilnya itu? Bukan, karena yang disunatkan bayi ya. Bayi ya. Jadi bayi perempuan juga termasuk terhisaplah di situ dalam perjanjian itu. Oke. Silakan, ada Bu Nita. Ya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Saran aja.
Ini Ya. kan berkaitan dengan pertanyaan Bu Kwili tadi. Kalau si anak itu diserahkan, Pak, tapi dia masih kecil, waktu itu usia 3 tahun. Tapi sekarang dia usia memasuki 6 tahun, Pak. Apakah harus dibaptis lagi, Pak? Boleh Baptis dibaptis. Kalau kita sudah paham yang benar, ya dibaptis. itu ya, Pak, ya. Iya. Baik, Nanti dewasanya Sidi. Sidi, iya. Ikut katekisasi ya, Pak, ya. Iya, betul. Baik. Ya, terima kasih, Pak Andi. Terima kasih. Penyerahan anak tidak sama dengan baptis ya. Jadi itu tidak pernah menggantikan baptis. Betul Baik. Pak, makanya waktu ikut doktrin itu gereja dikasih tahu, baru saya sadar gitu. Oke. Good. Baik. Mau tanya sebentar, Pak. Oh ya, silakan. Untuk perjanjian lama, kalau misalnya yang anaknya itu hanya perempuan saja, berarti kan tidak harus menyunatkan dia ya, Pak ya? Yes. Kalau perempuan tidak disunat. Iya. Tapi semua Terima kasih. gambaran sunat itu adalah mewakili umat sebetulnya. Mewakili perjanjian Allah dengan umat Israel. Nah, sekarang kan umat Israel sudah bukan lagi Israel jasmani, tapi Israel rohani. Nah, itu yang menjadi penekanannya. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, baik, kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya bagi kita semua. Saya boleh minta Ibu Cucu pimpin doa buat kita semua ya. Oke. Silakan Bu. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur. Terima kasih kami boleh mendapatkan banyak berkat rohani yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu, Pendeta Andi Halim. Dan itu merupakan suatu ingatan, suatu juga peneguhan bagi iman kami, untuk kami tetap boleh memiliki iman yang kuat, kokoh, teguh, Tuhan hanya kepada Engkau di dalam keadaan apapun juga. Kami bersyukur Tuhan, kiranya firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami akan termeterai dalam hati kami dan membawa kami terus Tuhan mengarahkan hidup kami di dalam terang akan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami setiap anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian Tuhan terus Tuhan, bimbing kami semua untuk kami boleh makin dekat, makin mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan makin hidup kami makin bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pak Andi Halim yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus pakai Pak Andi Halim Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, dan Tuhan pakai lebih heran lagi. Berkati Pak Andi dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Cucu.